Halo, apa kabar Bu Ani? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, tadi sebelum saya ke sini itu seorang teman ya, kolega, dia researcher di sebuah perusahaan riset. Itu dia ngeluh terkait dengan interviewer dia. Wah, interviewer saya banyak yang melakukan cheating, melakukan gitu. kecurangan data. Tuh ada juga yang tidak perform. Nah, sebenarnya di dunia riset itu seperti apa ya Bu Ani? Mungkin Bu Ani bisa ngasih dikit ke teman-teman nih sebagai seorang founder bidang riset nih. Interviewer yang baik itu seperti apa sih yang harus dilakukan oleh mereka gitu? Iya, jadi begini ya, kalau menjadi interviewer itu memang gampang-gampang susah ya. Kenapa? Karena ya interviewer ini adalah ujung tombak dari data itu sendiri. Untuk mendapatkan data itu kan yang mendapatkan pertama kali itu siapa? Interviewer kan, iya. ya orang yang mau lakukan wawancara terhadap responden gitu kan, terhadap narasumbernya. Nah, karena itu menjadi interviewer itu harus memenuhi kriteria. Pertama dan utama juga itu harus jujur. Iya betul Jujur. ya. Jadi kalau jadi interviewer itu jangan lakukan cheating, jangan melakukan kecurangan. Jujurnya apa? Lakukan sesuai dengan yang diinstruksikan oleh researchernya. Karena researcher itu adalah yang merancang riset itu. Dia bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab kan, dia yang klien tahu. Ya. Betul, dia yang tahu nanti arahnya itu mau kemana. Yang kedua juga, ketahuilah tujuan dari riset itu sendiri apa. Kalau nanti diketahui tujuan risetnya, maka dia akan tahu, oh berarti pertanyaan ini maksudnya begini loh gitu. Karena kan ketika interviewer bertanya kepada responden kan tidak menggunakan bahasa baku seperti di kuesioner kan. Nanti dia akan mengolah lagi menjadi bahasa lisan supaya lebih enak didengar. Artinya dia si interviewer ini harus datang pada saat briefing ya. Oh iya. Kan suka pasti ada tuh pengumuman dari researcher, tolong teman-teman tim interviewer briefing dari sekian jam sekian di mana gitu ya. Meskipun dia sudah sering melakukan interview di lapangan ya, asalnya Tetap udah harus biasa, briefing, ya? tetap harus briefing. Karena untuk kasus yang berbeda itu pendekatannya mungkin juga berbeda. Gitu kan. Yang penting pahami dulu maksud riset itu apa ya, sama tujuannya, sehingga terpatri di benak dia, saya harus melakukan ini, gitu ya. Oke, yang ketiga berpenampilan profesional sebagai seorang peneliti ya. Peneliti, karena sebenarnya meskipun dia itu tim lapangan, tapi dia kan juga peneliti kan. Nah, profesionalnya itu seperti apa? Paling tidak itu jaga penampilan, jangan asal-asalan dalam berpenampilan. Penampilan dijaga, disesuaikan. Kalau misalkan di kantor, dia mau mewawancarai orang di kantor, maka jangan lupa untuk dia berpenampilan yang bisa diterima oleh kantor itu. Office look ya? Office look. Kemudian juga jangan lupa membawa identitas. Ya, itu penting karena saat ini yang kabar menyedihkan buat kita di industri riset ya teman-teman. Banyak penipuan yang mengatasnamakan survei itu loh. Itu betul. Sehingga survei benerannya agak kesulitan mendapatkan data. Karena dicurigai ketika tim kita ya, tim lapangan itu mau wawancara itu kadang-kadang tuh pertanyaannya di satpam saja itu sudah bikin keder gitu. Iya, harus ada surat dari kelurahan, surat tugas dari perusahaannya jelas atau tidak. Tapi itu kita juga memaklumi ya, karena memang sering terjadi penipuan dengan dalih mau wawancara ternyata gitu ya, ternyata sedang ya bener survei sih, tapi dia itu survei untuk ini caranya jahat, menjatuhkan industri lain itu nggak boleh sebetulnya. Jadi kadang-kadang tuh tujuannya untuk berjualan, tapi alasannya di awal tuh survei dulu, survei data, setelah oh iya orangnya tepat langsung jualannya. Nah, orang kan tidak suka ditipu. Tadi katanya survei, ternyata kok jualan gitu. Betul. Meskipun sebenarnya jualan juga nggak apa-apa, tapi kalau ketika di awal sudah bilangnya survei. Sebenarnya teman-teman sebetulnya ya jangan dilakukan ya, karena itu merugikan industri lain ya. Seperti kami ini benar-benar kerjanya survei beneran ya, survei untuk ilmiah, untuk edukasi, untuk suatu ilmu pengetahuan. Akhirnya jadi nggak dipercaya. Harus terhambat seperti itu gitu, karena mereka udah trauma ya. Ada pernah pengalaman saya di suatu daerah tertentunya saya boleh sebut nama Bali. Bali itu susah loh. Bali itu orang-orangnya relatif hati-hati, curiga. Apalagi kalau kita survei ke rumah-rumah ya, kita nanya mereka ke rumah-rumah itu dicurigai macam-macam. Setelah kita yakinkan kita ada bukti-bukti baik formal, baru mereka kasih pintu.
Itu pun kita duduk di terasnya. Tapi sebenarnya jadinya ada tipsnya juga sih ya, mungkin ya kalau yang seperti itu ya. Salah satu tipsnya apa? Gunakan pendekatan kultural. Ya. Jadi menggunakan pendekatan kultural itu berarti bisa salah satunya adalah menggunakan orang lokal, tinggal paham budaya, termasuk bahasanya. Ya. Kalau hobinya senangannya apa? Betul. Kalau dia hobi senang burung, mungkin belum pernah ngomongin burung dulu. Burung itu pernah kontes di mana saja. Betul, ada seperti itu. Jadi piara ikan. Menyamakan frekuensi dulu lah. Ya. Itu bisa digunakan oleh semua interviewer ya dimanapun bertugas ya. Jadi jangan ujuk-ujuk datang, mau Pak saya mau wawancara ini, kadang-kadang kan orang melihatnya gitu ya. Tapi gini boleh, karena juga kita sering bicara tentang kuesioner sama angket ya. Itu gimana? Kan itu nggak angket kan? Ada plus minusnya sih ya antara angket dan interviewer itu. Kalau angkat itu enaknya apa? Nggak terlalu capek, nanti nggak perlu ada tim lapangan untuk turun. Itu plusnya ya. Jadi nanti diisi sendiri. Jadi effortnya itu yang dikeluarkan oleh tim riset ini tidak terlalu banyak. Tetapi untuk membuat responden yang kita tuju itu mau mengisi itu loh, effortnya jadi di situ. Gitu. Ayo isi dong. Tolong dong isi dong gitu. Bahkan kalau mau mengharapkan misalkan 100 responden, jangan kirimkan apa adanya. Ya, untuk mengharapkan 100 responden, minimal 200 angket disebar. Itu minimal loh ya, bisa jadi lebih karena belum tentu dari 200 responden itu 50%-nya mau ngisi. Yang ngisi dan mau balik lagi. Dan itu pun kalau banyak angket ya, yang ngisi belum tentu orang yang tepat. Nah, betul. Kadang-kadang yang ngisi, Papa ada angket nih, tolong isiin nak. Nah, kan gitu. Males, ya udah diisi aja nama Papa. Kepuasan pelanggan bengkel yang isi anaknya, puas semua. Puas semua. Padahal anaknya nggak pernah ke bengkel. Karena nanya, Pak gimana Pak yang nomor ini gimana? Ya, karena papanya mungkin lagi sibuk. Pak gimana? Udah puas semua aja. Ya udah puas aja semuanya. Padahal mungkin ada yang tidak puas gitu. Iya, itulah plus minus angket dan teman-teman ya dengan interviewer. Iya. Kalau interviewer gimana? Mengisi. Nah, kalau untuk interviewer itu kan bagaimana si interviewer ini harus menguasai benar. Menguasai medan dan dia harus terjun. Terus selain tadi memahami itu ada efeknya banyak sekali. Karena dia memahami kuesioner dengan baik, dia bisa improvisasi. Dia bisa menggunakan bahasa lisan, artinya dia tidak membacakan kuesioner itu, walaupun prakteknya dibacakan ya. Dia kan karena udah menguasai, dia cukup lisan bisa contoh. Kurang lebihnya gimana? Pekerjaan. Apa pekerjaan saudara? Kan nggak enak kan kalau ditanya gitu. Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu sibuk apa? Ya, aktivitas sehari-hari apa? Kan itu berdasarkan pekerjaan. Atau kenapa Bapak Ibu beritahu kerja di mana saja? Karena sekarang ini banyak orang-orang bekerja lebih dari satu. Lebih dari satu, iya. Pagi kerja apa, siang kerja apa, bahkan malam kerja beda lagi. Betul, iya ada. Atau bahkan mungkin kerja kantoran sambil dia juga punya bisnis. Gitu. Swasta, banyak seperti itu. Banyak saat ini. Jadi entrepreneur iya, kemudian karyawan iya. Kalau gitu perlu latihan ya sebelum terjun ke lapangan ya. Harus ada pretest atau trial ya. Jadi coba dulu apakah kuesioner ini sudah pas atau belum, jadi dicobakan dulu, mencoba ke beberapa responden, tapi jangan dihitung dulu ya. Karena nanti kita akan lihat apakah itu sudah efektif atau belum. Kadang-kadang untuk ketika briefing itu dibutuhkan adanya itu role play. Ada role play, karena di sini fungsinya pretest itu untuk mengetahui apakah si kuesioner itu sudah layak untuk dijadikan tool survei, karena bisa jadi pada saat pretest itu ada banyak perbaikan ya, termasuk perbaikan cara menata perkataannya, kadang susunannya, kadang juga gaya interview dalam menanyakan pertanyaan kepada responden. Terus yang paling penting ini jangan cheating, jangan cheating. Ya itu tadi jujur lah tadi sudah pertama kali kita sampaikan kan ya. Jujur lah. Itu dosa terbesar ya di riset bisnis kalau sampai orang itu belakang cheating, karena begitu ketahuan habis sebuah pekerjaan. Ada teman yang pengalaman juga seperti itu tuh, risetnya itu dilakukan di beberapa kota. Berarti kan waktunya kan terbatas ya, dia harus di sini mengawasi yang di sini berapa hari, di kota ini berapa hari, di kota ini berapa hari gitu. Awalnya baik-baik saja ini si interviewer, kemudian tiba-tiba di tengah jalan dia cheating. Ketika cheating itu akhirnya kan waduh harus dilihat lagi kan.
waduh ini sudah melakukan cheating ini. Kalau sudah melakukan cheating berarti nanti kan harus dilihat dulu semuanya. Aduh, ternyata banyak cheatingnya itu akhirnya harus mengulang lagi dari nol. Betul. Aduh, itu kan cheating butuh. itu nggak berkah teman-teman ya. Pertama nggak berkahnya Anda nggak dipercaya lagi. Iya. Kalau untuk proyek-proyek selanjutnya, saya yakin nggak akan diikutkan lagi kalau sudah melakukan kesalahan ya. Iya. Ini kesalahan terbesar Karena memasukkan cheating data. itu kesalahan yang disengaja. Ya. Kesalahan yang disengaja dengan kekeliruan yang tanpa sengaja Ya. kan beda. Itu udah dosa besar bagi Iya. kami di dunia riset. Jadi Iya. hati-hati Jangan sekali-kali jangan cheating. sekali-kali melakukan kesalahan itu ya, Betul. dosa itu. Ya jujurlah saja gitu. Ya selebihnya itu Anda tinggal kuasai skill tanya jawab, karena Iya. tidak semua orang bisa luas ya menanyakan Betul. ya. Iya. Ada yang masih kaku, ada yang Iya. itu tergantung jam terbangnya sih. Iya. Misalnya tergantung kita sering latihan ya, Iya. ketemu Biasanya orang. semakin tinggi jam terbangnya itu biasanya lebih enak, lebih Lebih luwes enak ya menanyakan ketika orang dibandingkan bertanya. orang Iya. yang masih belum memiliki jam terbang. Betul, iya. Tapi ya itu tadi, tim QC ini harus ketat. Kenapa? Karena kadang-kadang itu semakin orang itu semakin tinggi jam terbangnya itu Ya. semakin tahu celah-celah untuk cheating di Betul, mana. betul. Di kami ada namanya tim QC. Tim QC itu Iya. fungsinya untuk memastikan bahwa Quality control. quality ya. control bahwa data yang masuk itu data yang benar-benar layak. Iya. Ada berbagai macam gaya QC ya. Nanti Iya. kalau kita akan Nanti bahas kita bahas sendiri lebih ya. lanjut di tempat di Gaya lain QC kesempatan seperti ya. apa. Tapi tujuan dari QC itu adalah untuk memastikan bahwa yaitu tadi Data datanya itu itu benar-benar data layak layak untuk untuk diolah. Karena apa? Karena nanti hasil dari olahan data itu nanti akan menjadi bahan untuk menentukan kebijakan di suatu satu perusahaan. perusahaan. Bayangkan kalau data-data yang Anda dapat itu data yang kotor ya. Mungkin kita berangkat, wah kita nggak tahu, tapi Tuhan semuanya kan selain Tuhan tahu juga jiwa profesi kita merasa Iya. nggak terima gitu. Kok kita melakukan kerjaan yang nggak bersih ya? Tapi gitu. seperti apa sih bentuk cheatingnya itu gitu yang biasanya Cheating ada macam-macam gitu ya. teman-teman. Cheating itu bisa memasukkan dengan isi sendiri. Iya. Karena mungkin dia wawancara responden berkali-kali ditolak. Iya, Ada ditolak, ada yang nggak sampai selesai, ada yang macam-macam ya penolakan itu, sehingga dia memutuskan untuk isi sendiri. Saya isi sendirilah, toh nggak tahu juga Iya. si researcher. Jangan salah, sekarang ada teknologi ya Iya. yang bisa mendeteksi bahwa itu kuesioner itu cheating atau tidak. Iya. Kita ada juga teknologi itu. Iya, betul. Gitu. Nanti akan ketahuan bahkan dia Biasanya bergerak apa faktor-faktor enggak. itu ya, faktor-faktor Iya. dari udah udah panas, udah Iya. capek, Nggak ada target nggak hasil. tercapai, kan ada deadline target sekian hari, sekian 100 responden Iya. dalam Dalam waktu 3 waktu. hari misalnya, atau 2 hari. Seperti kadang nggak tercapai, dia isi sendiri di bawah, Iya. sambil kopi sambil ini. Itu Bisa jangan sampai jadi terjadi. seperti itu. Tapi Atau ya itu faktor tadi. berikutnya banyak ditolak bisa sih, Iya. banyak ditolak. Bayar tolak, ya itu akhirnya kan gagal lagi. Mau interview gagal lagi, lagi. Nah, nggak ada kalau banyak hasil. ditolak, introspeksilah pada diri kita sendiri. Iya. Mungkin gaya kita yang salah. Gak kita salah, atau memang kuesionernya terlalu banyak Iya. pertanyaannya. Nah ini PR bagi researcher juga ya. Nah. Kalau memang mau sukses dalam meriset, nanti kita harus menyesuaikan. Ini nanti respondennya siapa, lokasinya di mana, gitu kan? Nanya orang di mall, pertanyaannya 100 pertanyaan Iya. lebih. Orang udah males sampai selesai. Males, karena Gitu. tujuan ke mall itu adalah untuk Praktis, belanja. iya. Jadi ketika ada interviewer datang untuk mewawancarai, itu seperti mengganggu. Makanya Karena untuk itu. suatu seperti itu, intercept yang namanya itu, mall intercept itu inti-intinya saja, Iya. praktis Betul. seperti itu. Jadi jangan Kecuali kalau terlalu kita ada janjian dan waktu tertentu, silakan. Oke, Untuk demikian mudah-mudahan membawa manfaat buat teman-teman researcher. Terus ikuti terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.